kalau dari kelompoknya Pak Hasto menganggap KPK itu tidak punya bukti. Nah, tapi kalau berdasarkan undang-undang, ya penetapan tersangka itu tidak mungkin nggak ada dua alat bukti. Wajib karena syaratnya itu. Bisa nggak nanti kira-kira KPK ya membuktikan bahwa memang ada gitu loh dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka dalam perbuatan sesuai dengan yang dirilis oleh KPK. Nah ini menarik Bang, karena kalau sampai ada gitu ya, berarti kan perkara ini layak untuk disidangkan. Adanya asumsi bahwa ini memang keterkaitan dengan politik, kalau saya berani menegaskan begini Bang, seandaikan pun ya ini politik, Pak Hasto juga tetap nggak akan bisa ditersangkakan kalau nggak ada perbuatan dengan buktinya. Itu tujuannya untuk memberikan keseimbangan dalam penegakan hukum Bang, yang disebut dengan due process of law. Jadi kan kalau penyidik berhak untuk menyidik, maka tersangka atau penasihat hukumnya berhak juga untuk menguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam buat Bung Martin. Selamat datang. Waalaikumsalam, salam sejahtera Bang. Udah lama kita nggak ketemu ya. Terakhir itu kalau saya lihat di YouTube-nya Abang kayaknya 7 bulan ya? Ya 7 bulan ya, lama sekali ya. Ya memang kita udah atur-atur waktu nggak cocok terus ya. Iya, Abang keluar negeri terus soalnya. Saya lagi disalahin. Inilah padahal Bung Martinnya yang sibuk kan. Iya. Ya, yang penting sehat. Sehat Bang. Ya, perkara-perkara masih banyak ditangani ya. Ya namanya pengacara, ya ada aja lah perkara Bang. Ada ya. Ada aja. Buka kantor sendiri sekarang. Oh udah lama Bang, dari dulu. Udah lama. Dari dulu buka kantor. Sama kawan-kawan siapa aja? Kebetulan nggak ada yang dikenal sih Bang. Tapi banyak juga teman-teman dari alma mater. Ada juga yang partneran dari kenal pada saat berperkara ya. Itu. Tapi saya lihat selalu kalau saya lihat Bung Martin ini rambut rapi terus. Selalu bawa sisir Bang. Saya selalu bawa sisir. Iya. Ya. Kasus-kasus hukum kan begitu banyak ya. Kita lihat terakhir ini berkembang, tapi sudah banyak juga dibahas. Nah kita ini yang masih menarik, yang masih ditunggu-tunggu ini kan sidang Hasto besok ya, peradilan. Peradilan. Itu kan masing-masing masih menunggu itu. KPK menunggu, Hasto menunggu bagaimana hasilnya. Nah dampaknya seperti apa kan? Iya. Itu. Nah jadi Bung Martin kalau melihat persoalan peradilan Hasto ini seperti apa ini? Ya, jadi kan sebenarnya kasus ini kan kasusnya Wahyu Setiawan ya. Iya. Dengan terdakwa yang lain termasuk Harun Masiku yang terjadi di tahun 2019 ya Bang ya. Iya. Terkait adanya dugaan, bukan dugaan lagi sih Bang. Karena dalam putusan yang Wahyu itu sudah terbukti adanya perbuatan suap penyuap yang dilakukan oleh Harun Masiku ya, yang masih buron sampai saat ini kepada Wahyu Setiawan ya, terkait pergantian ini anggota DPR yang meninggal ya, itu Nazarudin Kemas ya. Kemas ya. Nah, kasus ini kan sebenarnya harusnya sudah selesai apabila Pak Harun Masiku itu tidak menjadi DPO. Itu kan dalam cara berpikir atau dalam frame dari teman-teman yang memang mengikuti kasus ini. Nah, namun memang di tahun 2024 ya, setelah pemilu, nah ini yang akhirnya juga jadi seksi Bang ya.
banyak orang yang berasumsi wah ini ada hubungan sama politik, jangan-jangan gitu ya. Setelah pemilu ini ternyata ditemukan bukti ya menurut KPK ada keterlibatan Pak Hasto di dalam dua perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah secara bersama-sama melakukan suap bersama-sama dengan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR ya. Lalu perbuatan yang kedua adalah perintangan penyidikan. Nah, dari press release-nya jubir KPK, dua perbuatan ini sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup, yaitu dua alat bukti. Akhirnya Pak Hasto itu di tanggal 24 kalau nggak salah Desember ya, malam Natal Bang ya, ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Nah, inilah yang akhirnya membuat ramai ya. Wah ini kriminalisasi gitu terhadap oposisi gitu ya. Iya. Atau kalau dari teman-teman yang lain menganggap begini loh, kasus itu kan udah selesai. Kok bisa ada tersangka baru gitu ya? Kok bisa terbit SPDP baru gitu loh. Nah, inilah yang akhirnya menjadi bola panas yang beredar di publik yang akhirnya harus dijawab oleh KPK dalam proses pra-peradilan ini. Karena kan kalau dari kelompoknya Pak Hasto menganggap KPK itu tidak punya bukti. Nah, tapi kalau berdasarkan undang-undang ya penetapan tersangka itu tidak mungkin nggak ada dua alat bukti. Wajib karena syaratnya itu. Nah, sehingga kemarin itu kalau nggak salah di tanggal 11 Januari ya mereka ajukan pra-peradilan. Terus sekitar 10 harian di tanggal 20-an itu ya. Itu agenda sidang pertama. Namun memang KPK itu nggak hadir Bang. Tidak hadir ya. Tidak hadir. Dan akhirnya ditunda 2 minggu lebih besok ini. Iya besok. Besok inilah KPK harus hadir dan memberikan jawaban. Iya. Nah, yang menarik itu bisa nggak nanti kira-kira KPK ya membuktikan bahwa memang ada gitu loh dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka dalam perbuatan sesuai dengan yang dirilis oleh KPK. Nah ini menarik Bang, karena kalau sampai ada gitu ya, berarti kan perkara ini layak untuk disidangkan. Iya. Nah kalau memang nanti layak disidangkan ya kan akhirnya nanti kita bisa tahu yang benar itu seperti apa. Kasus ini kasus hukum atau kasus politik. Iya. Nah kalau kasus politik itu kan berarti nggak ada diada-adain Bang. Tapi kalau barangnya ada, perbuatan pidananya dengan alat bukti yang permulaan cukup itu ada, ya wajar aja naik ke persidangan gitu loh. Ya kan nggak mungkin kan KPK main-main ya. Saya nggak mungkin bilang nggak mungkin Bang. Mungkin aja. Namanya manusia itu pasti nggak sempurna ya. Apalagi manusia ini mungkin secara struktur itu juga kan dipengaruhi oleh keadaan ya. Jadi ya dalam satu dua kasus mungkin aja, karena nggak ada yang sempurna Bang. Tapi dalam kasusnya penetapan tersangka Pak Hasto, saya meyakini bahwa sudah ada dua alat bukti. Nah, persoalan terkait adanya asumsi bahwa ini memang keterkaitan dengan politik, kalau saya berani menegaskan begini Bang, seandaikan pun ya ini politik, Pak Hasto juga tetap nggak akan bisa ditersangkakan kalau nggak ada perbuatan dengan buktinya. Tapi kalau ada perbuatan dengan buktinya, ya inilah barang itu. Iya. Begitu. Jadi bukan mengadakan yang nggak ada ini. Kebetulan ada. Nah, cuma sekarang jadi pertanyaannya, kenapa kok diproses? Nah, kenapa kok diprosesnya ini yang mungkin saja menurut orang-orang tertentu itu ada keterkaitan dengan politik. Tapi ya itu yang saya bilang tadi Bang. Kalau nggak ada perbuatan dan buktinya, nggak mungkin juga diproses. Iya. Nggak bisa direkayasa juga kan. Iya. Nah itu yang menarik tuh Bang. Dan ini kan ditambah lagi dengan kasus ada penggeledahan rumahnya Pak Jan Farid ya. Ya. Jan Farid. Nah itu yang menarik lagi tuh Bang. Katanya dalam kasus Pak Harun Masiku ini, menurut jubirnya KPK kan ada keterlibatan dari bekas Menteri Perumahan dulu Bang tuh zaman SBY ya. Iya sempat. Iya. Cuman narasinya yang beredar sekarang ini Bang ya, penting untuk kita tanggapi sebagai praktisi hukum karena begini.
ada beberapa politisi ya, khususnya dari PDIP, saya sebut aja lah namanya, Bang Adian. Dalam suatu tayangan dia pernah menyamakan ya kasus Harun Masiku ini dengan layaknya ya masyarakat yang harus membayar SIM gitu loh, membayar KTP atau membayar untuk mendapatkan pekerjaan gitu loh. Jadi menurut dia suap itu ya dalam hal konteks bernegara ini hal yang biasa terjadi di mana-mana dan yang dilakukan Harun Masiku itu sama seperti itu gitu. Itu menurut dia. Nah, ini yang menurut saya aneh cara berpikirnya. Karena dia juga merujuk ya, mengatakan begini. Harun Masiku itu adalah korban katanya. Korban atas ketidakpastian hukum terkait pergantian antar waktu ini. Karena Bang Adian bilang begini. Harun Masiku itu sudah mengajukan fatwa 2 kali ke Mahkamah Agung. Namun karena adanya ketidakpastian fatwa itu, sehingga Harun Masiku ini terpaksa atas permintaan si Wahyu Setiawan membayar uang suap itu sehingga dia bisa menjadi anggota DPR. Nah ini menurut saya ini logika yang sesat, Bang. Karena begini, kalau kita berbicara bernegara, kalau kita berbicara warga negara yang patuh hukum, kan berarti kan kita harus mengikuti apa yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang mengatur bahwa di undang-undang pemilu itu ya, tahun 2017 kalau nggak salah. Itu kan mengatur terkait pergantian antar waktu itu, apabila ada yang meninggal atau ada yang diganti oleh partai, maka yang dapat menggantikan itu nggak boleh seenak dewenya partai. Memang hak partai, tapi tetap yang bisa menggantikan itu adalah peringkat kedua. Kalau peringkat keduanya berhalangan, baru peringkat ketiga. Baru peringkat keempat, baru peringkat kelima, baru peringkat keenam. Nah ini kan Harun Masiku peringkat keenam. Nah, kalau memang Harun Masiku meyakini bahwa fatwa Mahkamah Agung tersebut tidak bisa menempatkan dirinya untuk menjadi anggota DPR melalui mekanisme partai, ya udah terima aja karena undang-undang kan mengatakan demikian. Karena di fatwanya itu jelas, Bang. Di fatwanya itu Mahkamah Agung mengatakan bahwa pergantian antar waktu itu merupakan kewenangan partai, tapi tetap mengikuti apa yang diatur melalui perundang-undangan, khususnya undang-undang pemilu. Ya maksudnya itu, maksudnya kalau Nazarudin Kemas peringkat 1, yang kedua yang ganti. Ya nggak bisa dong tiba-tiba peringkat 6. Nah ini kan yang akhirnya menjadi suatu kontradiksi atau menjadi suatu hal yang bertentangan, manakala seseorang yang memaksakan dirinya menjadi anggota DPR dengan melakukan suap disamakan dengan orang-orang yang mengurus KTP gitu loh, ataupun masuk kerja bayar, beda banget, Bang. Nggak matching banget. Nggak matching. Nah makanya maksudnya ya ketika abang ini menyampaikan melalui suatu pemberitaan, ya banyak orang yang terima bobo gitu loh. Cuman kan kalau kita orang hukum, Bang ya, apalagi kita yang sudah biasa melihat ataupun mengikuti kasus-kasus hukum, ini kan jatuhnya penyesatan. Nah, itu yang coba kita edukasi publik bahwa yang enak didengar itu, yang enak dilihat itu belum tentu yang benar. Yang benar itu ya harus yang sesuai dengan undang-undang, harus yang rasional gitu loh. Begitu. Jadi perlawanannya kemarin, Bang, awal-awal itu lebih ke perlawanan yang sifatnya narasi politik. Dan retorika-retorika yang menurut saya itu seharusnya tidak dipergunakan lah dalam kasus-kasus seperti ini. Karena begini, saya ingat juga waktu-waktu ya semangatnya Bang Adian waktu pada saat Pak SBY masih berkuasa tuh, Bang. Kan rajin banget tuh ngeritik terkait Hambalang, ngeritik terkait Senturi. Dulu ada kasus Bunda Putri kalau nggak salah, itu juga kan vokal banget Bang Adian. Nah, cuman yang saya sayangkan itu ya ketika menimpa atau ketika ada kaitannya dengan rekan sejawatnya atau rekan separtainya, kok kenapa sekarang semangat itu justru luntur gitu loh. Kan kalau kita berbicara semangat menegakkan korupsi ya kita kan nggak boleh tebang pilih, Bang. Semuanya pun sama. Nggak boleh karena separtai ya kita bela. Itu kan berarti ya kita lebih mementingkan kepentingan kelompok kita daripada kepentingan negara ini kan. Ya kalau sudah masuk di ranah publik ya harus adil. Ya, tidak ada lagi aspek-aspek kepentingan di situ. Kalau masih ada kepentingan kan dipertanyakan.
sikap kita selama ini yang lama dengan sikap kita yang sekarang itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang gitu. Iya. Ya termasuk tadi kan Bung Martin sendiri mempertanyakan kenapa seperti itu kan gitu. Nah, Bung Martin kalau melihat ya, kita memang menunggu keputusan besok kan. Iya. Nah, tapi kira-kira tadi dengan penjelasan bahwa KPK sudah cukup alat bukti dan itu dia bisa buktikan di pengadilan besok. Ini kira-kira bisa lolos nggak Hasto? Ya enggak gini Bang. Kalau itu kan keyakinan saya ya. Keyakinan saya berdasarkan undang-undang. Iya. Undang-undang tadi mengatur bahwa untuk menetapkan tersangka 2 alat bukti. Itu tafsirnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi juga. Nah tapi memang KPK ini kadang kalah juga Bang pra peradilan. Dan dalam kekalahannya itu ada juga yang nggak diterusin. Nanti catat lah ya. Kodenya adalah bekas menteri dan gubernur yang mengundurkan diri di daerah Kalimantan. Itu kasus terbaru dari 2024 sampai 2025. Ini KPK kalah, tapi nggak dilanjut Bang. Nah ini kan berarti kan Maksudnya membuktikan nggak dilanjut apa ya? nggak dilanjut untuk menerbitkan SPDP baru, sprindik baru. Karena kan kalau pra peradilan ini sebenarnya hanya menguji terkait aspek formil. Sah atau tidak proses penetapan tersangka, sah atau tidak penahanan, sah atau tidak penyitaan barang bukti, sah atau tidak dalam melakukan penerapan hukum gitu ya atau proses hukum, dan didukung dengan bukti yang cukup atau tidak. Nah dalam kasus Pak Hasto ini bukan nggak mungkin juga ternyata nanti ya bukti yang digunakan KPK misalnya contoh ternyata kurang, ya mungkin aja Bang, karena ya kan kita belum lihat, tapi secara undang-undang saya sebagai warga negara ya dalam perkara ini saya meyakini bahwa setidak-tidaknya ketika KPK menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka itu minimal ada 2 alat bukti. Nah, bagaimana mengujinya? Sudah benar teman-teman dari PDIP, rekan saya ya, Bang Johannes Tobing, Ronita Lapesi, memohonkan ini untuk diuji melalui lembaga pra peradilan. Nah, kan tinggal kita ikuti nanti. Besok ini agendanya KPK akan hadir dan juga mungkin langsung memberikan jawaban. Nah ketika memberikan jawaban itu kan kita nanti bisa melihat argumentasi hukum dari timnya Pak Hasto ini dikaitkan dengan jawabannya KPK. Lalu nanti KPK akan memberikan daftar bukti tuh, alat bukti surat, siapa-siapa, terus berapa saksinya, apakah ada ahli, apakah ada bukti petunjuk. Karena kalau dalam tindak pidana korupsi itu ada alat bukti petunjuk Bang yang sifatnya berbeda dengan KUHP 184. Nah nanti hakim yang menilai, oh alat bukti ternyata ada lebih dari 2 nih. Lalu nanti dinilai lagi perolehan alat buktinya dan prosesnya ini sah nggak? Sesuai dengan ketentuan KUHP dan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang lain nggak terkait pelaksanaan penegakan hukum terkait korupsi. Kalau semuanya sah Bang, ya dan alat bukti cukup, maka nanti di hari ke-7 hakim akan memutus ya dilanjutkan perkara ini karena permohonan dari yang memohonkan Prapit ternyata tidak didukung dengan bukti yang cukup gitu, ataupun bukan KPK ternyata memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pak Hasto dan juga alat bukti tersebut sah sehingga penetapan tersangka lalu penyidikan dilanjutkan. Nah tinggal nanti dimatangkan saja kan agar bisa dilimpahkan ke jaksa KPK agar bisa dapat dibawa ke persidangan di dalam persidangan tindak pidana korupsi. Karena begini Bang, banyak orang yang berpikir ya korupsi itu hanya terbatas pada pasal 3 dan pasal 34 atau 234 itu ya terkait kerugian negara. Padahal korupsi itu tidak sesempit itu Bang. Penyalahgunaan jabatan penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil dan pejabat itu juga merupakan korupsi. Nah ini kan sekarang kan orang bertanya, Pak Hasto ini kan bukan pejabat negara, kok bisa kena? Iya Pak Hasto-nya bukan pejabat negara, Harun Masiku bukan pejabat negara, tapi komisioner KPU yang dicoba untuk dilakukan suap oleh Harun Masiku dan diduga oleh Pak Hasto ini adalah penyelenggara negara, sehingga dia berpotensi atau mungkin sudah melakukan penyalahgunaan kewenangannya gitu loh Bang. Nah ini memang nggak ada kerugiannya secara material Bang. Kerugiannya itu adalah penyalahgunaan jabatannya itu. Harusnya dia bekerja untuk menjadi the guardian of constitution atau penjaga terkait undang-undang pemilu. Ini dia malah
mau menerima suap atau meminta suap agar bisa meloloskan orang yang tidak berhak melalui secara undang-undang untuk bisa menjadi anggota DPR. Nah, itu Bang. Itu juga korupsi. Makanya kalau orang bilang nggak ada kerugian negaranya, iya kalau kita berbicara pasal 3 sama 4. Tapi kalau kita berbicara pasal 12B, 12E terkait pemerasan itu ya, pemerasan dalam tindak pidana korupsi yang diambil dari 423 KUHP, itu masuk ke dalam Itu kan termasuk delik korupsi. gratifikasi kan. Ya, gratifikasi. Ya. Ya jadi kalau kita mau melihat ke situ, hukum ini kan ada aspek moralnya ya. Ya. Nah jadi memang betul kayak tadi kan bahwa dia tidak merugikan negara. Tetapi secara moral ini kan sudah melakukan pelanggaran. Termasuk orang-orang yang melakukan penyuapan. Ini kan bercoba mempengaruhi pejabat negara untuk merubah sikapnya atau sikap dan kita sebutlah semacam pandangannya terhadap undang-undang yang harusnya A, dia bisa berubah menjadi, dia ingin berubah menjadi B kan gitu. Ya tadi harusnya nomor 2 bisa ke nomor 6. Dan dalam suap itu Bang, pemberi dan penerima sama-sama kena. Makanya dalam hukum material kita atau hukum terkait yang diatur untuk sebagai sanksi gitu ya, contoh tindak pidana korupsi tadi, ini hukum gak bisa berdiri sendiri Bang. Hukum ini harus ditegakkan atau harus diproses dengan yang namanya hukum acara. Nah hukum acaranya itu masih menggunakan KUHP. Nah di dalam KUHP itu diatur Bang, penerima suap itu bukan pelaku utama, bukan pelaku satu-satunya. Karena penerima suap tidak akan ada kalau tidak ada yang memberikan. Nah itu diatur di dalam yang namanya hukum acara itu tindak pidana penyertaan Bang, di pasal 55 ayat 1 ke 1. Yang melakukan, yang memerintahkan dan turut serta. Nah makanya dalam hal ini ya, yang melakukan itu siapa? Ya penerima dan pemberi kan. Yang memerintah ini siapa? Ini kan juga harus diusut. Nah ini yang mungkin ada dugaannya ke tersangka yang sedang diperapit ini. Lalu yang turut sertanya siapa yang ikut bersama-sama melakukan suap? Kan ini kan semua harus dilakukan suatu serangkaian proses melalui mekanisme KUHP ini gitu loh Bang. Nah makanya mudah-mudahan lah nanti kalau ada orang yang nonton gitu ya, ini bisa tercerahkan. Karena begini Bang, jangan kita mensimplifikasikan hal-hal yang dilarang terkait tindak pidana korupsi dengan hanya sebatas kerugian negara. Karena begini Bang, kalau berbicara moral ya memang semua yang melakukan tindak pidana itu pasti ada aspek moral yang dilanggar. Nah tapi titik berat dari gratifikasi itu adalah penyalahgunaan jabatan pejabat negara atau penyelenggara negara. Sama seperti contoh begini Bang, misalkan ada polisi atau oknum polisi atau oknum jaksa melakukan menerima suap atau menerima gratifikasi. Seperti yang di Pengadilan Negeri Surabaya itu kan hakim kan. Itu masuk tindak pidana korupsi Bang. Pasal 12B itu ya. Nah, kalau dia melakukan pemerasan, jadi bedanya itu kalau gratifikasi dengan pemerasan itu beda-beda tipis Bang. Kalau pemerasan itu tolak ukurnya adalah dia memaksa, nggak ada hubungan konsensual itu ya, tidak ada kesepakatan. Jadi dia itu sifatnya melakukan paksaan karena jabatannya untuk tidak melakukan kewenangan jabatannya. Nah kalau suap kan ini ada kesepakatan. Si pemberi suapnya butuh juga kewenangan itu. Nah makanya seperti yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta Bang belakangan ini. Contoh kasus seperti yang terjadi di akhir tahun kemarin 2024 di event Jakarta Warehouse Project, ketika Abang mungkin baca berita itu kan ada pemerasan yang dilakukan oleh puluhan anggota kepolisian wilayah Polda, dari tingkat Polda, tingkat Polres, sampai dengan tingkat Polsek, memeras atau melakukan pemerasan kepada pengunjung Jakarta Warehouse Project yang berasal dari Malaysia dan mancanegara yang lain Bang. Jadi modusnya itu, ini kan mereka dari Kesatuan Narkoba, mereka itu melakukan tes urin yang negatif
dan yang positif sama-sama dimintain uang. Nah akhirnya viral bang, Ya. viral. Iya. Nah ketika viral ini dilakukan oleh penyelidikan. Walaupun memang katanya dari kerugiannya katanya sekian puluh M, yang ditemukan cuma 2 M. Nah tapi bang kasus ini bukan hanya pelanggaran etik bang. Ini juga tindak pidana pemerasan. Pemerasan korupsi yang diatur di pasal 12E. Nah makanya harusnya ya kalau memang negara ini tidak tebang pilih dan supaya jangan dijadikan narasi politik, harusnya kasus-kasus yang seperti ini juga jangan hanya jangan jadi penanganan pelanggaran etik. Harus diproses juga terkait pasal yang sama atau pasal yang sejenis yang diterapkan kepada Pak Hasto. Karena kejadian lagi bang, setelah kejadian Jakarta Warehouse Project ini, kejadian lagi di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini lagi diusut memang, masih dugaan. Yang pemerasan Prodia itu ya, nah bro. Nah ini multitafsir bang. Narasinya sekarang yang berkembang, ini pemerasan. Tapi kalau saya melihat, mungkin bukan pemerasan ini. Mungkin ini adalah gratifikasi. Mungkin ya. Karena begini bang, kita berbicara logika hukum nih. Iya. Ini kan kasus bermulai dari ada anak di bawah umur yang eksploitasi secara seksual dan katanya dicekoki narkoba itu ya, sampai meninggal. Nah, dalam konteks kasus ini, ya penyidik itu udah menemukan bukti bang bahwa si Pelaku. tersangka ini melakukan ataupun terdapat bukti permulaan dalam perkara ini. Nah, sebenarnya penyidik kasus ini tuh udah pasti lanjut bang, ya kan? Kasus ini udah pasti lanjut karena nggak mungkin kasus pembunuhan itu restoratif justice bang. Iya. Jarang itu bang ketemukan bang. Hebat banget itu kalau bisa ketemu. Nah sehingga nggak ada kepentingan buat penyidik ya, menurut saya nih ya, untuk melakukan pemerasan. Karena dia nggak bisa berikan hal yang lebih tuh. Nah tapi di lain pihak maksudnya mungkin saja ada kebutuhan supaya kasus ini SP3 contohnya. Karena kan targetnya kata SP3 tuh. Iya. Nah sehingga kan sepertinya ada kebutuhan nih dari para tersangka gitu ya. Nah kalau ada kebutuhan dan terjadi kesepakatan, masa ya pemerasan bang? Ya kesepakatan. Ya, kalau kesepakatan itu berarti apa? Suka sama suka. Gratifikasi bang, bukan Iya. pemerasan. Karena tanpa ada paksaan. Ya. Nah tapi ini kan semua hanya analisa ya. Apapun itu ya saya sih berharap nanti selain dugaan pelanggaran etik gitu ya. Ya karena kan di kepolisian kan juga ada tindak pidana korupsi tuh, penyidik tindak pidana korupsi. Bergeraklah. Jangan yang begini-begini nggak boleh dibiarkan. Karena kalau yang begini-begini dibiarkan ya hanya disanksi etik, nggak akan ada yang bertobat, nggak akan ada efek jerak, tidak akan ada efek deteran. Karena kan kita mau penegakan hukum kita ini jangan sampai ada yang belok-membelokkan gitu bang. Apalagi kasus pembunuhan mau di SP3 ini kan luar biasa jahatnya bang bagi masyarakat Indonesia, bagi hukum, bagi si korban. Jahat bang, luar biasa jahat ini bang. Kalau sampai itu SP3. Makanya saya bingung, ini kan kasus tahun 2024 bulan April kalau nggak salah. Bayangin aja, tersangkanya ada, alat buktinya cukup, sampai sekarang belum disidang. Ini kan aneh. Ini kasus Jakarta Selatan. Iya. Nah makanya maksud saya supaya kelompoknya Pak Hasto jangan teriak-teriak, ini politisasi, ini tebang pilih. Yang begini-begini juga harus diproses juga menggunakan pasal 12B terkait gratifikasi atau pasal 12E terkait yang di DWP itu ya pemerasan dalam tindak pidana korupsi. Supaya ada asas equality before the law gitu loh, bahwa semua diterapkan hukum yang sama. Nah itu makanya saya setuju bahwa ya saya akan bilang ke mereka bahwa ya sepanjang ada perbuatan ada bukti ya terlepas dari itu asumsi kalian politik ya itu layak untuk diproses. Nah tapi mereka nggak salah juga bang, mereka benar juga, mereka juga punya hak juga bahwa jangan hanya Pak Hasto dong, jangan hanya kelompoknya dong yang diperlakukan ataupun diproses hukum dengan dugaan korupsi penyalahgunaan jabatan gitu ya. Kan ada juga yang lain, kasus-kasus yang lain. Mungkin juga terjadi juga di partai-partai lain gitu ya. Nah kalau yang partai-partai lain ini kan belum kelihatan, mungkin aja terjadi. Iya. Nggak menutup kemungkinan kan. Tapi yang di depan mata, pejabat juga, penyelenggara negara juga, terang-terangan melakukan pemerasan, lalu ada terang-terangan juga ada atas dugaan gratifikasi, ya diusut juga dong, diproses juga. Jangan hanya pelanggaran etik gitu loh. Ya itulah, jadi artinya memang
persoalan dunia hukum kita ini kan belum tuntas ya. Ya. Belum tuntas. Masih terlalu banyak multitafsir. Sebenarnya kan tinggal jalankan aja sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Tidak ada perdebatan, tidak ada lagi wacana. Ini kan hukum kalau diwacanakan repot. Ya kan? Kita wacanakan aspek hukum. Ini bagaimana? Padahal hukum itu udah pasti. Hukum itu baik dalam agama, dalam kehidupan sosial, ataupun kehidupan bernegara itu sama. Ya. Tidak banyak interpretasi. Nah, kalau ada interpretasi lagi, kemudian ada lagi wacana-wacana yang dikembangkan, ya rusak ini hukum ini. Akhirnya disitulah masuk kepentingan politik, intrik, rekayasa kan. Nah ini upaya kini bagaimana Bung Martin gitu kita mencegah itu? Ya, intinya kalau menurut saya, Bang Julpan ya, pemimpinnya memang harus memberikan contoh yang baik. Saya yakin lah, apalagi kemarin kan Pak Prabowo dalam rapat ya, itu di depan Polri dan TNI mengatakan bahwa rakyat itu berdaulat atas institusi apapun di negara Republik Indonesia ini, termasuk polisi dan TNI gitu ya. Dan yang membayar kalian itu ya rakyat gitu loh. Itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa kepemimpinan nih Bang, itu udah keras banget Bang. Iya, iya. Jarang sih rata-rata yang saya pahami ya dan yang saya ikuti, jarang sih ada pemimpin yang bukan karena sesuatu gitu ya, menyampaikan statement yang tegas dan lugas seperti itu. Nah itu kan berarti kan ada harapan atau ada peringatan ya, antara peringatan dan harapan yang Bapak Prabowo sampaikan melalui pernyataannya supaya ada perubahan gitu ya, supaya ada perubahan di negara kita ini khusus penegakan hukum. Seperti contoh yang belakangan terjadi juga kan di mana itu di SPBU Bang ya. Ya saya nggak tahu nih ada oknum-oknum dari angkatan laut gitu ya, justru melakukan penembakan kepada pemilik mobil rental itu kan. Ini kan juga harus dikaji juga. Kok bisa oknum angkatan laut punya waktu gitu untuk seliweran ngurusin bisnis mobil begitu kan, katanya mau beli mobil. Ini kan berarti kan secara sistem mungkin mereka secara disiplin ini kurang ada sistem yang membuka ruang sehingga mereka bisa warawiri begitu Bang. Nah ini kan juga harus dilihat nih. Iya, iya. Jangan sampai nanti TNI yang harusnya melindungi rakyat gitu ya, ini malah ada oknum-oknum yang mencederai marwah TNI gitu. Nah ini kan sama juga, sama kayak kepolisian. Kepolisian itu kan untuk menghindari kalau abang pernah, saya yakin abang pernah dengar ini, homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesama. Ini kan kehadiran polisi kan untuk menghindari supaya manusia ataupun masyarakat Indonesia tidak melakukan penegakan hukum masing-masing sendiri-sendiri gitu. Main hukum rimba. Main hukum rimba. Nah makanya ada polisi. Harapan kita itu supaya mereka menjaga ketertiban umum gitu kan. Nah cuman kalau ternyata ada oknum-oknumnya yang menerima suap, ada oknum-oknumnya yang menerima gratifikasi, sehingga orang yang mendapatkan keadilan justru mendapatkan ketidakadilan. Ini kan lama-lama orang juga akan, atau masyarakat juga akan berpikir ya, buat apa ada kalian gitu kan. Padahal kan nggak semuanya juga. Kalau saya setuju, memang kalau ada yang bilang bubarin Polri itu orang gila. Dan itulah penjahatnya, nggak boleh. Iya. Nah cuman yang mesti kita bubarin itu adalah oknum-oknum dan budaya ya, yang mungkin saja itu budaya gitu loh, yang selama ini membuat sistem itu jadi berjalan seperti layaknya organisasi swasta gitu loh Bang. Iya. Yang harusnya melayani publik jadi orang per orang atau oknum per oknum mencari keuntungan untuk kalangannya gitu loh. Kan dulu sempat nanganin itu sebagai pengacara keluarga Yosua ya. Iya. Itu juga nggak mudah Bang. Itu nggak mudah. Iya. Makanya saya bilang pada saat itu keadilan bagi Joshua itu bukan hanya diperjuangkan Bang, tapi harus direbut. Karena kalau nggak kita rebut melalui perjuangan pada saat itu, yang terjadi itu ya Joshua itu sebagai pemerkosa, sebagai pelaku tembak menembak, matinya akan hina. Bayangin Bang, itu panjang itu Bang prosesnya, karena ya bayangin sampai ada satu press release ya yang diinisiasi oleh pejabat-pejabat tinggi gitu ya, yang akhirnya saya yakin kalau sekarang mereka tayang ulang itu nonton, itu pasti bukan hanya membuat dirinya malu, pasti akan membuat keluarganya malu gitu, karena semuanya itu bohong Bang. Bayangin, kebohongan itu melibatkan ya pangkat-pangkat dan juga seragam dari orang-orang ini. Kan ini yang harus diperbaiki Bang.
begitu. Kembali kita nih melihat pra peradilan besok ini, ya kan? Tadi kan sudah kita bahas bahwa KPK bisa saja punya alat bukti yang cukup, tapi pengadilan bisa juga berkata lain kan? Ya. Hah? Berarti ada under table lah gitu ya. Iya. Kalau ke ranah itu saya melihatnya begini aja, Bang Zulfan. Jadi kan sidang itu kan terbuka untuk umum ya. Pastinya wartawan juga nanti bisa meliput kan. Tapi memang jarak antara wartawan dengan meja persidangan itu kan, meja depan hakim itu kan memang agak jauh. Nah, sehingga mungkin tidak bisa melihat nanti sebenarnya bukti yang dimiliki KPK apa aja sih pada saat agenda pembuktian ya. Karena kan nanti KPK ini akan menghadirkan bukti-bukti surat yang mereka miliki yang berisi apa aja sih buktinya, saksinya ada berapa, terus bukti suratnya ada berapa, atau alat bukti elektroniknya ada berapa, lalu ahlinya ada berapa. Nah kalau buktinya semua ternyata cukup, lalu tidak ada proses yang salah dalam proses penyidikannya, ya udah nggak ada alasan sebenarnya untuk dikabulkan pra peradilan itu. Tapi kalaupun memang itu terjadi, ya kembali lagi nanti waktu dan tempat saya persilakan kepada para politisi untuk menanggapinya karena saya nggak mau, Bang. Ya kan sekarang begini ya, seandainya dalam sidang ini, karena kan sudah kental sekali ini ada rekayasa politik, ada intervensi politik terhadap tersangkanya Hasto di KPK kan gitu. Iya. Nah, kemudian terbukti misalnya pengadilan besok, pengadilan apa namanya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan terbukti bahwa Hasto, Permohonan pra peradilan. permohonan peradilannya diterima dan KPK di sini kalah kan secara hukum ya. Nah artinya kan tingkat kepercayaan orang kepada KPK kan ini menjadi lemah. Iya. Bahkan KPK-nya juga lemah. Iya. Gitu loh. Artinya kamu sembrono. Iya. Berarti selama ini kamu melakukan penyelidikan kepada kasus-kasus korupsi itu juga sebenarnya lemah kalau orang itu bawa ke pra peradilan kan gitu. Nah ini bahaya sekali ya. Artinya kita tidak juga di sini kita khawatir KPK lemah, lalu kita mengada-ngada supaya dia harus menang kan, tidak gitu. Kalau memang dia lemah ya lemah sudah. Iya. Kalau dia salah ya salah KPK kan. Iya. Nah kalau sebaliknya gitu juga. Kalau Hasto ini memang salah dan KPK sudah ada alat bukti yang kuat ya silakan aja. Nah jadi di sini sebenarnya pra peradilan ini adalah ujian. Iya. Ya. Gitu Bung. Jadi begini, Bang, saya tambahin sedikit ya. Iya ya. Nanti arahnya ke arah sinyal lah, saya bilang sinyal apakah apa yang pikirkan oleh Bang Zulfan tadi mungkin saja terjadi gitu ya. Yang pertama begini, tujuan pra peradilan itu ya ataupun lembaga pra peradilan itu diadakan untuk ya menguji secara formil apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya penyidik baik itu kepolisian, jaksa, KPK itu sudah benar atau belum. Dan buktinya sudah cukup belum untuk melakukan pemeriksaan tersangka. Nah, itu tujuannya untuk memberikan keseimbangan dalam penegakan hukum, Bang, yang disebut dengan due process of law. Jadi kan kalau penyidik berhak untuk menyidik, maka tersangka atau penasihat hukumnya berhak juga untuk menguji. Ya. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum itu berjalan secara berimbang. Lalu yang kedua, untuk melindungi juga hak asasi manusia dari tersangkanya, Bang. Karena ini kan manusia, Bang, bukan barang, Bang. Kalau manusia ini kan ya sesuai dengan asas hukum pidana kita kan, presumption of innocent, praduga tidak bersalah. Orang tidak boleh dipersalahkan sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga walaupun dia jadi tersangka, walaupun nanti mungkin dia ditahan, kan belum tentu juga dia bersalah. Nah, itu kan tersangka keyakinan penyidik, Bang. Bukan sudah pasti bersalah, karena banyak juga yang sudah jadi tersangka ditahan bebas. Wah, saya bebasin orang juga ya lumayan banyak, Bang, dalam karir sebagai advokat. Jadi
yang dilakukan oleh penyidik itu belum tentu benar, makanya layak untuk diuji. Karena yang disidik oleh penyidik adalah manusia, sehingga punya hak juga untuk memastikan hak asasi manusia tidak terlanggar. Nah, saya setuju bahwa nanti KPK ini harus membuktikan apa yang mereka sampaikan melalui press release. Karena mereka kan yakin banget. Mereka bilang katanya ada bukti yang cukup keterlibatan Pak Hasto ya dalam perbuatan memberikan suap. Lalu ada bukti yang cukup dalam sprindik yang Pak Hasto katanya merintangin penyidikan. Nah, keyakinan itu kan harus dibuktikan ketika diuji. Kalau ternyata pada saat diuji tidak terbukti, ya pulihkan harkat martabatnya Pak Hasto. Karena Pak Hasto ya walaupun mungkin dari kacamata orang per orang atau kacamata masyarakat mungkin nggak suka sama Pak Hasto, tapi Pak Hasto juga manusia. Terlepas dari like and dislike politik gitu Bang. Ya. Nah makanya itulah yang kita tunggu nanti. Jadi narasinya atau yang diuji atau yang dibahas itu jangan melulu politik. Sifat melawan hukumnya aja atau buktinya aja nih yang kita uji gitu loh. Supaya kita nanti jangan sampai prematur untuk menilai. Kalau ternyata nanti lanjut ditemukan bukti yang cukup ya teman-teman dari PDP juga nggak boleh sakit hati. Harus diproses lagi nanti ke tingkat pengadilan untuk diadili. Di situ pun juga belum tentu bersalah. Mungkin aja nanti di situ ternyata putusannya lepas atau bebas karena tidak ada bukti yang cukup. Karena kan ya organized crime ini Bang. Korupsi ini nggak gampang buktinya, nggak kayak delik-delik konvensional kayak pemukulan, pencurian, penggelapan. Ini organized crime. Belum tentu juga yang disebut dengan bukti yang cukup oleh KPK itu kualifikasi bukti yang cukup juga menurut hakim. Begitu Bang. Jadi akhirnya nanti misalkan nanti ternyata KPK kalah gitu ya. Terus kan Abang tadi mau memastikan ini ada sesuatu nggak nanti kalau KPK kalah ini gitu ya. Ya kita lihat dari keinginan KPK-nya Bang. Kalau nanti KPK ternyata kalah, penetapan Pak Hasto gugur gitu ya. Kita KPK apakah KPK menerbitkan ataupun memproses ulang nggak terkait kesalahan penyidikan atau bukti yang kurang tadi? Tapi kalau memang dia nggak melanjutkan, ya ini akan jadi tanda tanya. Berarti ada kemungkinan buktinya itu memang tidak akan pernah ditemukan lagi, sehingga perkaranya harus SP3. Atau yang kedua itu, faktor X yang waktu dan kesempatan nanti silakan politisi-politisi aja politisi lah yang membahas itu Bang ya. Iya, para pengamat politisi ya bicara itu. Baik Bung Martin, kita sudah cukup lama juga bercerita sebenarnya nih ya. Kita ngobrol-ngobrol bercerita sudah 40 menit lebih. Ya pasti kita harapkan ini menjadi pencerahan ya, terutama bagi yang belum banyak tahu tentang bagaimana terjadinya proses hukum ini. Penjelasan Bung Martin kan tadi sudah cukup detail ya. Nah, mungkin untuk terakhir ada closing statement, Bung? Itu aja Bang. Makasih udah diundang. Ya kita berharap ke depan ya. Ya Indonesia ini khususnya pimpinan kita ya bisa memberikan contoh yang baik gitu ya. Lalu di bidang penegakan hukum juga jangan tebang pilih. Supaya kalau ada kelompok yang mungkin tidak tergabung ke pemerintahan gitu ya. Kalau nanti ada orang per orang mereka yang kena kasus hukum, supaya tidak ada celah untuk mengatakan ya kok kami aja yang diproses terus, kok dari pemerintahan gak ada yang kena, kok dari partai ataupun dari anggota legislatif yang ikut pemerintah kok nggak kena gitu loh. Karena kan tujuannya sebenarnya kan kalau bergerak ini bukan memberangus lawan politik Bang, tujuannya ini ya memajukan bangsa kan. Nah saya lihat ya saya yakin lah harusnya sih Pak Prabowo itu bukan tipe orang seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Bung Martin. Sampai jumpa lagi kita. Ya. Selamat bekerja lagi. Besok hadir di sidang pra-peradilan. Enggak lah, kita kan bukan pihak. Tapi kalau dimintain pandangan, dimintain tanggapan, kita siap memberikan. Sepanjang yang dibahas terkait argumentasi hukum Bang ya. Kalau politik ya susah lah. Kalau politik itu kan 1 tambah 1 bisa 30 Bang. Iya. Itu panjang ceritanya ya. Oke Bung, terima kasih banyak.